Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Lestari Masruroh dengan NIM 2200005187 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan sekarang telah menempuh pendidikan perguruan tinggi di Universitas Ahmad Dahlan. Baik teman-teman, sebelumnya di sini saya izin kepada teman-teman untuk menceritakan sedikit kata demi kata, sepatah dua kata untuk menceritakan tentang kisah hidup saya. Dan saya membuat tugas ini karena sebagai pemenuhan tugas pada pelatihan soft skill tahap 1 tahun 2023. Langsung saja kita dengarkan perjalanan inilah kisah hidupku. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan saya dari dulu hingga sekarang. Saya terlahir anak perempuan kedua dari 2 bersaudara. Saya dari keluarga yang sederhana dan bisa dibilang berkecukupan. Berawal saya masuk pada jenjang sekolah taman kanak-kanak yang dimana dulu di situ saya mempunyai pikiran untuk bercita-cita menjadi guru. Setelah itu, saya melanjutkan di sekolah dasar. Pengalaman waktu itu, saya hanya memikirkan senang bertemu dengan teman dan senang bermain. Akan tetapi, sewaktu saya sudah di kelas 6, saya merasa seperti mengapa tingkat belajar saya agak menurun dan teman-teman saya yang di bawah justru malah lebih bisa unggul daripada saya. Akhirnya, di situ saya kembali untuk belajar, berlatih lebih dan lebih giat lagi. Dan akhirnya, benar, sewaktu hasil ujian kelulusan, nilai saya bisa dibilang cukup dan juga bisa dibilang cukup memuaskan bagi saya. Akhirnya, saya mencoba lanjut di SMP yang saya inginkan, tetapi saya tidak diterima pada saat itu. Akhirnya, saya memilih bersekolah di MTS yang berbasis agama. Meskipun di situ saya keberatan dan sedih karena merasa banyak agamanya, namun setelah masuk saya mendapatkan kejutan di mana di situ saya bisa bangkit lagi dan alhamdulillahnya saya masuk pada peringkat atas tersebut. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwa semuanya atau dibalik semuanya itu ada hikmah yang terbaik buat saya. Lanjut, pada waktu itu saya lulus dari MTS tersebut, sehingga saya langsung berinisiatif untuk mendaftarkan di SMA yang saya inginkan. Dan alhamdulillah bisa diterima dan saya juga lebih berpikir bahwa semakin naik ke jenjang atas maka akan banyak tantangan dan rintangan lagi untuk saya hadapi ke depannya. Namun beberapa bulan kemudian ada berita tentang masuknya corona di Indonesia, sehingga semua murid diliburkan hingga akhirnya saya masuk kembali, itu sudah berada di kelas 12. Di awal ini juga mulai perjalanan saya untuk berjuang ke masa depan yang ingin bercita-cita untuk berkuliah seperti itu. Akan tetapi saya masih belum cukup dan puas kembali atas hasil belajar saya karena kasusnya sama seperti saya mau masuk ke jenjang MTS atau bisa dibilang SMP dahulu. Di situ saya juga merasa belum benar-benar maksimal belajarnya dikarenakan waktu itu juga corona dan akhirnya bisa dibilang membuat kehidupan saya lebih condong agak malas dan beberapa materi pun juga belum bisa dipahami maupun dikuasai. Ketika berada di kelas 12, di situ juga saya memulai untuk mencoba untuk memikirkan tujuan saya mau kuliah di mana dan di jurusan apa. Dan di situ saya hanya memiliki 2 pilihan dahulu, yakni di UNY atau di Universitas Negeri Yogyakarta yang ingin mengambil pada jurusan PGSD dan waktu itu juga mau ingin mengambil di Poltekkes, yaitu di bagian kesehatan masyarakat. Karena pada aslinya saya tujuannya waktu memasuki
sekolah di jenjang atas ataupun SMA, saya masuk di jurusan IPA ya karena ingin berada di kuliah kesehatan tersebut. Akan tetapi saya lebih berpikir lagi dan mengolah atau seperti berubah pikiran, ingin kembali menjadi tujuan awal saya, yaitu menjadi guru. Dan setelah itu, setelah selesai ujian sekolah selesai, semua lulus pada waktu itu juga. Dan sewaktu lulus tersebut, di situ adalah waktunya sebagai pencarian jalur-jalur untuk memasuki perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Dan waktu itu juga saya mencoba untuk mencari-cari jalur lagi agar masuk ke perguruan tinggi tersebut, yakni ada beberapa jalur yang akan saya coba. Waktu itu masuknya ya ada di SBMPTN, ada di Mandiri, dan juga saya mencoba jalur mandiri yang ada di Poltekkes. Pada jalur tersebut, saya sewaktu itu mendaftar di SBMPTN, yakni yang dilaksanakan oleh LTMPT alias seluruh, bisa dibilang peserta seluruh Indonesia atau siswa-siswi SMA di Indonesia yang mengikutinya. Dan di SBMPTN ini saya waktu itu mendaftar di salah satu universitas di Yogyakarta juga karena saya berasal dari Jogja, yakni yang pertama di UNJ, juga mengambil jurusan PGSD, dan yang kedua yaitu di UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yakni di jurusan perpustakaan. Akan tetapi sewaktu pengumuman di situ saya sudah sudah kayak merasa pesimis karena di waktu itu juga saya belajarnya belum maksimal, belum bisa menguasai semuanya. Jadi saya hanya seadanya waktu itu ujian, dan saya cukup bertawakal dan berikhtiar apapun hasilnya itu akan saya terima. Dan benar, setelah itu saya mencoba membuka hasilnya, akan tetapi saya belum beruntung di jalur tersebut. Dan akhirnya saya tidak menyerah. Waktu itu juga saya mendaftar di Poltekkes karena sebelum SBMPTN itu bisa barengan seperti itu pendaftarannya, tapi akan tetapi lebih awal di Poltekkes. Sewaktu itu juga saya mendaftarkan di Poltekkes, yakni tepatnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang di bawah Kementerian Kesehatan. Di situ juga saya mencoba berada di jalur raport, akan tetapi saya gugur dalam seleksinya karena di waktu itu juga saya merintis beberapa tahap-tahap di dalam seleksi tersebut. Akan tetapi saya gugur dalam seleksi ujian tertulis. Sewaktu itu juga saya merasa seperti kayak saya kenapa sih belum beruntung, dan saya mengapa kok belum bisa masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan di waktu itu juga saya tetap berdoa, berikhtiar dan bertawakal akan rasa percaya diri saya kalau saya pasti bisa masuk ke perguruan tinggi. Dan sewaktu itu juga berbarengan dengan teman saya alias teman dekat saya yang dulu juga satu SMA itu, kita sama-sama cari jalur-jalur lagi, yakni ada di jalur mandiri. Nah kebetulan kita berjuang bersama di jalur mandiri di UIN. Di waktu itu juga kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan jalur mandiri di tahap akhir, yakni di Universitas Islam Negeri Yogyakarta atau di UIN Yogyakarta. Pada waktu itu saya dan teman saya lanjut untuk mengerjakan ujian mandiri tersebut secara online. Dan waktu itu juga saya tuh berharap kalau
dalam ujian mandiri yang di UIN ini, saya benar-benar berdoa sama Allah. Saya percaya bahwa insya Allah saya akan diterima bersama teman saya melalui jalur mandiri ini. Karena saya di situ benar-benar sudah percaya diri, sudah mengerjakan dengan baik, dengan benar-benar penuh keikhlasan dan juga teliti untuk mengerjakannya. Akan tetapi di waktu pengumuman yang sudah ada di depan mata, waktu itu juga saya bergegas untuk benar-benar positive thinking alias pasti bisa. Namun akan tetapi sewaktu sudah pembukaan pengumuman, saya mengecek bahwa di seleksi mandiri saya juga gugur alias belum keterima di perguruan tinggi negeri. Akan tetapi teman saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang di Islam UIN Yogyakarta tersebut. Di situ saya sebenarnya sedih dan merasa kenapa saya gagal lagi. Akan tetapi saya tidak patah semangat alias tidak pantang menyerah karena semua ini sudah ada jalan dan hikmahnya. Dan sewaktu itu juga saya juga pernah berpikiran apakah saya harus gap year atau bagaimana. Karena saya tujuan dari awal saya tidak mau gap year alias saya tidak mau berhenti setahun dan lalu akan mencoba lagi tahun depan. Dan orang tua juga tidak mengizinkan untuk saya berhenti kuliah. Dan akhirnya waktu itu juga saya merasa bahwa saya emang belum beruntung mendapatkan perguruan tinggi negeri. Sewaktu itu juga saya merasa bingung, saya merasa cemas, saya merasa masih sedih. Saya harus berkuliah di mana ataupun kemana. Karena waktu itu juga saya benar-benar berkeinginan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Sewaktu itu juga saya juga tidak menginginkan atau kurang lebih tidak berpikiran untuk masuk ke swasta. Dikarenakan semua pendaftaran di PTN sudah tutup semua, karena itu adalah benar-benar jalur terakhir mandiri yang ada di UIN. Akhirnya daripada saya di rumah tidak ngapa-ngapain, pengalaman kerja juga belum banyak, dan orang tua tidak boleh gap year, akhirnya saya memutuskan untuk berkuliah di swasta. Saya pun berusaha dan bergegas sebisa mungkin dan secepat mungkin untuk mencari di mana saya akan berkuliah. Dan di waktu itu juga saya mencari beberapa kampus swasta yang ada di Jogja ini. Tak lama kemudian akhirnya saya pun masuk dan memilih Universitas Ahmad Dahlan untuk saya sendiri yang akan berkuliah di situ. Karena bagi saya UAD itu juga termasuk salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang sudah baik. Saya pun akhirnya mendaftar meskipun sudah di gelombang 3 karena itu adalah benar-benar jalur terakhir yang saya dapatkan. Tetapi tidak apa-apa karena di UAD ini juga keinginan prodi saya ataupun jurusan saya juga tepat. Akhirnya saya pun memilih PGSD untuk melanjutkannya. Selain itu juga PGSD mempunyai prospek yang luas dan baik, dan saya pun juga menyukai anak-anak dan suka mengajar. Dan selain itu juga saya mendapatkan restu dan ridho dari orang tua setuju, dan saya pun juga setuju memilih prodi ini. Sehingga tujuan saya dalam kuliah di PGSD ini, saya akan bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anak-anak tentunya, yang menjadikan pendidik sebagai pendidik sekolah dasar yang memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga diharapkan juga menjadi guru kelas yang menguasai berbagai model pembelajaran sehingga dapat menstimulasi perkembangan peserta didik. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang cerita kisah hidup saya dari dulu hingga sekarang saya berada kuliah di perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan di jurusan PGSD ini. Semoga apa yang saya ceritakan memberikan motivasi dan hikmah kepada teman-teman
bahwa berjuang masih bisa. Dan tentunya apapun yang kemungkinan Allah kasih kita yang terbaik, itulah mungkin yang membuat kita lebih bersemangat lagi dalam sebuah kegagalan, sehingga kita bisa mengevaluasi entah apa yang bisa kita perbaiki untuk kedepannya menjadikan yang lebih baik lagi tentunya. Karena keinginan yang kita dapatkan belum tentu Allah akan meridhoi, dan begitu sebaliknya ketika Allah tidak meridhoi apa yang kita inginkan, justru itu malah yang terbaik buat kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.